Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sandi Azairin Zuhda, Tirta Arya Pratama, Rahmat Wirayuda, dan Jeffrey Pratama ingin membahas tentang main median modus dari data yang telah dikelompokkan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wirayuda. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai mediannya itu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data. Lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Askarem Suda. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MEAN. MEAN adalah suatu nilai rata-rata dari suatu data yang diperoleh. Ada dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Rumus data tunggal ialah X sama dengan X1 tambah X2 tambah nilai tambah Xn per N. Sedangkan rumus data kelompok yaitu X sama dengan sigma F kali X1 per sigma F. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Pratama dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan pengertian modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Cara hitungnya, carilah data yang paling banyak muncul. Baiklah, saya Tirta Arya Pratama ingin membahas pembahasan dari data-data yang telah kami kumpulkan, yaitu nilai MTK kelas 11 semester 2. Langkah pertamanya yaitu kita urutkan dulu nilai MTK tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita tentukan nilai maksimum minimumnya. Nilai maksimumnya 96, nilai minimumnya 75. Lalu kita tentukan jangkauannya dengan cara nilai maksimum tadi dikurangkan dengan nilai minimum. 96 dikurang 72, hasilnya 21. Lalu kita menentukan banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Selanjutnya 1 ditambah 3,3 log 109. Dari mana kita dapat nilai 109? Itu dari banyak nilai MTK ujian tadi yang kelas 11 tadi. Lalu 1 ditambah 3,3 dikali 2,03. 2,03 ini dari nilai log 109. Selanjutnya 1 ditambah 6,72, hasilnya 7,72, disederhanakan menjadi 8. Lalu kita menentukan panjang kelas. Caranya jangkauan dibagi dengan banyak kelas, yaitu 21 dibagi 8, hasilnya 2,625. Disederhanakan menjadi 3. Selanjutnya kita menentukan nilai sama frekuensinya. Itu kan nilai minimumnya 75. Panjang kelasnya 3, jadi kita kasih jarak 3. 73 ke 75 jaraknya 3. 76 ke 78 jaraknya 3. 79 ke 81 jaraknya 3. 82 ke 84 jaraknya 3. 85 ke 87 jaraknya 3. 88 ke 90 jaraknya 3. 91 ke 93 jaraknya 3. 94 ke 96 jaraknya 3. Lalu kita menentukan frekuensi. Bagaimana caranya? Nah, nilai 73 sampai 75 di ujian tadi ada berapa orang? Dari data yang kami kumpulkan cuma 1 orang. Nilai yang 76 sampai 78 di data tersebut cuma 2 orang. Nilai yang 79 sampai 81 ada 13 orang, 82 sampai 84 38 orang, 85 sampai 87 31 orang, 88 sampai 90 17 orang, 91 sampai 93 5 orang, dan 94 sampai 96 ada 2 orang. Lalu kita akan menentukan main median modus. Baiklah, selanjutnya saya akan menentukan modus dari data yang telah saya jumpakan di sebelumnya. Pertama-tama kita harus mengetahui rumus modus terlebih dahulu, yaitu batas bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Seperti yang kita ketahui, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi kita cari di frekuensi nilai yang paling banyak muncul, yaitu 82
sampai 84 dan nilai yang terbesar adalah 38. Secara tidak langsung berarti nilai modusnya terletak di situ. Nah, pertama kita mencari L modus atau batas modusnya dengan cara nilai sebelum setengah dari 82, yaitu 81,5. Selanjutnya kita mencari D1 dengan cara jarak antara sebelum nilai modus tersebut, yaitu jarak 38 sama 13. Jaraknya berapa? Tinggal kita kurangkan saja. 38 dikurang 13 hasilnya 25. Nah, D2-nya itu kebalikannya, sesudah nilai modus tersebut, yaitu 38 sama 31. Berapa jaraknya? Kita kurangkan aja, hasilnya 7. Kalau P-nya ini yang tadi jarak antara 73 ke 75 ada 3, jarak 76 ke 78 ada 3. Cara menghitungnya 73, 74, 75. Nah, itu ada 3, berarti P-nya adalah 3. Lalu kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Dan ini hasil akhirnya 83,7. Baiklah, selanjutnya saya akan menentukan nilai median dari data yang kami jumpai. Yang pertama-tama kita menjumlahkan nilai frekuensinya, yang 1 ditambah 2 ditambah 13 ditambah 38 ditambah 31 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 2. Nah, nilai N-nya berarti 109. Lalu setengah N setengah N tuh N-nya dimasukkan nilai N tadi yang 109. Setengah dikali 109 hasilnya 54. Nilai N-nya 54. Berarti modusnya mediannya terletak di frekuensi ke 54. Cara menentukannya kita jumlahkan aja dari 1 ditambah 2 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 38. Nah, pas ditambah 38 di situ ada nilai 54. Berarti mediannya terletak di 82 hingga 84, frekuensinya 38. Sebelum itu kita harus mengetahui rumusnya. Rumus median yaitu Lmed ditambah setengah N sigma F Fmed per F median dikali D. Lalu kita menentukan L mediannya, batas bawahnya yang seperti tadi, sebelum setengah dari 82 yaitu 81,5. N-nya sudah kita jumpai yaitu 54. Sigma mediannya yaitu dengan nilai sebelum 38. Kita jumlahkan aja. 1 ditambah 3 ditambah 13. Sebelum 38 itu hasilnya 16. Jika F mediannya ya tadi frekuensi di mediannya 38. Kalau P-nya ya jarak 73 ke 75, jaraknya 3, 76 ke 78, jaraknya 3. Gitu. Setelah kita jumpai, kita ketahui, kita masukkan saja ke rumusnya dan hasil akhirnya 84,4. Selanjutnya saya akan menentukan mean dari data yang telah kami jumpai. Yang pertama kita menentukan X1, F1 dikali X1. Nah, itu seharusnya X1 F1 kali X1 tuh kosong, cuman udah saya isi. Bagaimana cara menentukannya? 74 itu dijumpai dari 73 ditambah 75 dibagi 2, hasilnya 74. Begitu juga dengan 76 ditambah 78 dibagi 2, hasilnya 77. Nah, bagaimana kita menjumpai di 74 F1 dikali X1? Itu kita kalikan saja frekuensi dengan X1-nya. 74 dikali 1, 74, 77 dikali 2, 154, 80 kali 13, 1040. Nah, kita sampai 190 itu ya, kita jumlahkan begitulah. Lalu sigma F1, X1 cara dapatnya yaitu kita jumlahkan F1 kali X1 tersebut, 74 ditambah 184 ditambah 1040 hingga 190, hasilnya 1251. Nah, bagaimana kita mendapatkan sigma F? Kita jumlahkan aja nilai F frekuensi tersebut, 1 tambah 2 tambah 13 tambah 38 hingga 2. Nah, hasilnya 109. Lalu udah kita ketahui nilai-nilainya, kita masukkan ke rumusnya sigma F dikali X1 per sigma F, hasilnya 84,8.